Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasinya. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengungkapkan akan membekukan penggunaan strobo, sirine, dan rotator untuk sementara waktu sebagai respon adanya keresahan dan juga kejengkelan di masyarakat atas penggunaan sirine, strobo, dan juga rotator oleh pejabat negara di media sosial. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Menurut Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, pihaknya mendukung gerakan penggunaan sirine agar lebih bijak. Menurutnya publik berhak jengkel karena praktik penggunaan strobo dan sirine saat ini yang tidak sesuai dengan aturan. Menurutnya gerakan ini merupakan masukan positif dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi Korlantas Polri untuk lebih bijak dalam menggunakan strobo dan sirine. Ia juga mengatakan akan membekukan sementara praktik penggunaan sirine sebagai respon berbagai keluhan di masyarakat. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai totot lagi lah. Setuju ya? Siap. Berarti sudah dimonitor ya Pak? Sudah. Kita selalu seperti generasi Z, ikut di media terus. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan sejak awal pihaknya telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak semena-mena menggunakan fasilitas pengawalan. Dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong, karena memang menurut saya ya, kalau seandainya benar-benar dalam urusan yang sangat penting gitu harus terburu-buru, kalau menurut saya itu nggak masalah. Tapi kalau cuman lagi situasinya lancar atau di jalur busway, kadang tuh mengganggu menurut saya ya. Kalau menurutku sih ganggu ya Kak, apalagi kalau misalkan kita keadaan macet kan, kadang-kadang kan bising ya, apalagi sirine yang ya kita lagi jalan enak-enak gitu kan, ya menurutku sih cukup ganggu ya. Pernah ada pengalaman nggak? Pernah, dan ya itu kita cukup nggak enakan menurutku. Jadi ketika jalan itu kita padat, tapi ya kita sebutlah pejabat itu dengan buka jalan dan keadaannya memang nggak urgent ya, menurut saya nggak urgent. Kalau menurut saya emang dari segi mengganggunya itu karena ketika emang itu hal yang urgent, apakah itu hanya setiap hari-hari berangkat kerja gitu, karena kan kita juga sebagai warga ya tiap hari juga berangkat kerja gitu. Mereka ketika urgensinya tidak seperti misalnya mengancam pertahanan negara atau apapun itulah, menurut saya mengganggu. Dan pemirsa, untuk menanggapi polemik ini kita langsung berdialog dengan Brigjen Pol Faizal, Dirgakum Korlantas Polri, dan juga dengan Trubus Rahardiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, Pak, kita ke Pak Brigjen Pol Faizal terlebih dahulu. Ini sebenarnya apa urgensi dari pihak Kakor Lantas mewacanakan adanya pelarangan strobo dan juga sirine? Apakah memang dalam penerapannya banyak didapati penyalahgunaan penggunaan strobo ini, Pak?
Terima kasih Mbak, terima kasih. Mohon maaf ya Mbak, kebetulan kami lagi ada acara juga mewakili Pak Kakor dengan teman-teman IMI di Jogja, dan hal juga tadi kami sampaikan pada saat acara. Memang Pak Kakor sudah menyampaikan bahwa terkait dengan ramainya di media, jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa bunyi sirine yang tototuk ini sangat meresahkan. Kemarin kami sudah melakukan hal-hal upaya-upaya yang strategis. Salah satunya adalah mengumpulkan seluruh anggota yang selama ini melakukan pengawalan di kementerian lembaga, dan ada beberapa atensi yang kita laksanakan, terutama memberikan himbauan agar mengurangi penggunaan suara sirine atau totoh dan sebagainya. Nah, tentunya kami dari Polri terima kasih sekali atas masukannya, dan kami ini bukan hanya di Metro Jaya tapi seluruh Indonesia kami sudah lakukan upaya dengan memberikan petunjuk arahan berupa surat kepada seluruh Kapolda melalui Dirlantas agar penggunaan suara sirine dan WUK ini dikurangi. Kemudian tentunya juga kami melakukan upaya-upaya edukasi, teguran dan penindakan terhadap masyarakat juga yang menggunakan secara ilegal baik itu strobo maupun sirine, dan tentunya juga kegiatan-kegiatan lain yang tidak perlu dilakukan pengawalan. Karena kami juga sampai saat ini masih tetap melakukan upaya penindakan. Kita banyak data bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan sirine, menggunakan strobo dan sebagainya. Ya, dan perintah Pak Kakor saya kira cukup jelas, semua dibekukan, dan memang ada beberapa kemari yang meminta izin kepada kami untuk melakukan atau mengalukan pengawalan karena ada kegiatan mungkin yang tentunya juga kami melihat situasi. Itu mungkin Mbak yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi kita lakukan pembekuan atau sementara ya kegiatan menggunakan sirine tutut ini kita kurangi, sangat kita kurangi. Demikian Mbak. Baik, berarti Pak Faizal untuk respons dari Kakor Lantas ini untuk mengirimkan arahan ya kepada seluruh satuan Indonesia untuk menghentikan sementara adanya arahan untuk sirine dan juga strobo di seluruh wilayah Indonesia. Nah, saya akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi adanya respons dari Kakor Lantas membekukan sementara aturan ini, apakah ini bisa sedikit menghibur nih Pak Trubus keluhan dari masyarakat dan juga untuk pembenahan dari pihak kepolisian? Ya, menurut saya ini sudah ada langkah maju lah, karena memang keluhan publik terkait dengan rotator, sirine dan strobo ini cukup membuat publik gerah gitu ya, karena suara itu sendiri sempat membuat masyarakat merasa terganggu, merasa tidak nyaman selama berkendara, dan sebenarnya keluhan ini sudah lama, cuman memang belakangan ini cukup masif, apalagi kemudian muncul gerakan itu totok buk itu, jadi di media sosial. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pak Kakor Lantas juga dan pihak kepolisian dalam hal ini, saya minta itu supaya di stop untuk selamanya. Jadi itu buat aja aturan baru, ada peraturan teknis yang melarang itu, sehingga nanti kalau ada masyarakat yang menggunakan secara ilegal lah katakanlah seperti itu, nanti bisa ditindak gitu. Nah, penindakannya itu ada sanksi yang jelas, sehingga tidak ada lagi istilah-istilah nanti mana aturannya, mana ini, karena khawatiran saya ini publik ini sekarang ini dengan adanya tanda petik itu kesadaran hukum, apa-apa terus gugat gitu loh, menggugat. Nah, ini yang harus ada payung hukum supaya itu tidak digugat di kemudian hari. Kita jadi kasihan Pak Polisi nanti yang tiba-tiba lagi bertugas kemudian langsung digugat di lapangan oleh pihak-pihak yang memang merasa dirugikan. Yang ketiga, saya melihat sebenarnya masyarakat yang menggunakan strobo sirine ini memang ada juga yang istilahnya berizin baik ya, tentu itu ada edukasi lah, ada semacam pembinaan dari polisi, tapi yang non ini yang istilah ilegal, dan itu kebanyakan mereka itu kan flexing Mbak, sebenarnya flexing ada kebanyakan yang dilakukan oleh mereka kategori OKB, orang kaya baru itu ya, jadi mereka pamer ingin menunjukkan mobilnya bagus ininya ini, sehingga ada perhatian di publik ini gitu, semacam unjuk ini sofos gitu, pamer gitu. Jadi ini yang harus dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh istana melalui Mensesnek itu kan juga berlaku untuk pengawalan yang sifatnya resmi. Nah, sifat resmi ini juga menurut saya harus direspon oleh pihak Kakor Lantas untuk Pak Polisi untuk memberikan semacam
kepastian aturan gitu, karena kebijakan regulasi itu nanti yang akan menjadi payung hukum bagi penindakan, karena ini persoalannya tidak hanya di pusat ya, artinya di Jakarta kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah itu keluhan itu sering ini, apalagi kemudian yang istilahnya mengganggu lingkungan, ada juga yang kemudian ya ada anak sakit, ada orang di rumah sakit, ada klinik, di mana-mana lagi itu sudah banyak itu di media sosial banyak sekali, dan saya khawatir ini malah menimbulkan satu kesan seolah nanti Pak Polisi yang disalahkan gitu. Kenapa Pak Polisi nggak menilai? Sementara Pak Polisi kan nggak mungkin menjaga semua titik karena kan keterbatasan jumlah Polri ini juga menjadi problem. Artinya tidak bisa menjangkau. Sementara jumlah kendaraan tiap hari itu bertambah terus, orang-orang yang memiliki kendaraan dan ingin tampil beda itu banyak, makin hari makin banyak seiring dengan tumbuhnya kelas-kelas istilahnya kelas-kelas menengah baru. Membutuhkan kepastian aturannya dari pihak kepolisian seperti apa begitu ya, Pak Faisal. Ini terkait dengan Kakor Lantas, dari pihak Korlantas sendiri, ini bagaimana nantinya ke depannya untuk penindakan dan juga pengawasan dalam penggunaan strobo dan sirine? Iya, jadi terima kasih Pak Trubus masukannya. Terima kasih sekali lagi. Pasti kami akan melakukan upaya untuk pembenahan dan penindakan terkait penggunaan strobo, kemudian sirine, kemudian suara, terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Pasti akan kami lakukan penindakan secara tegas. Dan kami punya data, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini dengan juga kami sebenarnya juga sangat terbantukan dengan viralnya seperti ini, karena masyarakat yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Strobo ini pasti juga akan membaca, wah ini kendaraan saya harus saya copot nih, karena memang betul apa yang dikatakan beliau bahwa banyak masyarakat ini yang menggunakan itu karena salah satunya ingin memperlihatkan ini loh mobil saya baru, kemudian kendaraan saya baru dan sebagainya. Padahal dia harusnya tahu bahwa penggunaan strobo, sirine dan sebagainya sudah diatur. Itu diatur sekali tuh. Memang di dalam termasuk kendaraan-kendaraan yang dikawal itu ada diatur juga, yaitu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu pasal 34 itu ada 7 yang diberikan prioritas untuk pengawalan, dan itu pun tentunya dengan situasional, dengan melihat kondisi di lapangan. Artinya kalau sudah macet dan sebagainya, saya kira pasti anggota-anggota juga akan menyadari bahwa tidak mungkin, walaupun memaksakan akan tidak mungkin. Sehingga tentunya mereka akan mempunyai, kita kalau ada permintaan secara resmi itu pasti pertama kita survei, yang kedua kita lakukan uji coba baik itu jalur utama maupun jalur alternatif. Artinya kalau salah satu jalur yang itu tidak bisa digunakan atau dilewati dengan kondisi yang padat dan sebagainya, pasti akan menggunakan jalur alternatif. Oke, kemudian pokoknya maaf Pak Faisal karena memang keterbatasan waktu, tapi pokoknya kita sudah menangkap intinya, tetap akan dikawal terus ya Pak Faisal bagaimana aturan ini agar tidak ada lagi menyalahgunakan penggunaan strobo dan juga sirine yang secara urak-urakan begitu ya. Terima kasih Brigjen Pol Faisal selaku Dirgakum Korlantas Polri dan juga ada Pak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.